Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 patologi klinik. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang bertemakan uji kadar gula darah. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Oke, next. Di sini ada Abdul Malik, Ardiansyah Perdana Nasution, Handia Satiti, Mutiara Az-Zahra, dan Silvi Pratami Putri. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Silvi Pratami Putri. Kepada Silvi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Ardiansyah. Yang pertama itu ada pendahuluan. Jadi glukosa merupakan prekursor untuk sintesis semua karbohidrat lain di tubuh. Glukosa di dalam darah ini dikendalikan oleh beberapa mekanisme homeostatik yang dalam keadaan sehat dan mempertahankan kadar dalam rentang 70 sampai 110 mg per desiliter. Oke, next. Nah, adapun tujuan dari praktikum kami kali ini yaitu untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah dan mengetahui jenis-jenis pengujian gula darah dengan metode enzimatik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu macam-macam kadar gula. Pada kelompok kami ini kita akan membahas 3 jenis macam kadar gula dengan metode enzimatik. Yang pertama itu ada metode glukosa oksidase peroksidase, yang kedua ada metode heksokinase, dan yang ketiga ada metode reagen kering atau glukosa oksid atau glukosa dehidrogenase menggunakan alat PUCT. Selanjutnya, untuk metode yang pertama yaitu metode glukosa oksidase peroksidase. Prinsip dari metode ini yaitu enzim glukosa oksidase mengkatalisis reaksi oksidasi glukosa menjadi asam glutamat dan menjadi hidrogen peroksid. Hidrogen peroksid yang terbentuk ini akan bereaksi dengan fenol dan 4-aminobenazon dengan bantuan enzim peroksid yang menghasilkan huinoneimine. Pada metode ini dapat diukur dengan menggunakan alat fotometer dengan panjang gelombang 545 nanometer. Dari penggunaan fotometer ini menghasilkan hasil berwarna merah muda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan metode heksokinase. Heksokinase akan mengkatalis reaksi fosforilasi glukosa dengan ATP membentuk glukosa 6-fosfat dan ADP. Enzim kedua yaitu glukosa 6-fosfat dehidrogenase akan mengkatalis oksidasi glukosa 6-fosfat dengan nikotinamid adenin dinukleotid fosfat atau NADPH. Next. Reagen kering, prinsip reagen kering atau glukos oksidase atau glukosa dehidrogenase menggunakan alat POCT. Nah, prinsipnya itu glukosa dehidrogenase akan dikonversi menjadi gluconolacton dengan enzim glukosa oksidase dan akan menghasilkan elektron yang akan ditangkap oleh elektroda, sehingga kadar glukosa berbanding lurus dengan sinyal elektronik yang diterima. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Oke, baiklah, selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari penggunaan alat POCT. Alat POCT ini memiliki kelemahan yaitu kemampuan pengukurannya terbatas sehingga akurasinya kurang baik dibandingkan dengan metode rujukan yaitu metode heksokinase. Sehingga pemeriksaan ini bertujuan hanya untuk screening penyakit diabetes mellitus, bukan sebagai penegak diagnosis penyakit diabetes mellitus. Namun ada juga kelebihan dari kelebihan dari alat POCT, yaitu hasil pemeriksaannya cepat sehingga biayanya lebih terjangkau. Volume sampel yang digunakan pun lebih sedikit sehingga tidak memerlukan penanganan sampel seperti sentrifugasi
bedside. Selain itu, penggunaan alatnya juga lebih praktis. Selanjutnya ada enzim-enzim yang memecah gula, antara lain enzim amilase dan enzim glukoisomerase. Enzim amilase ini merupakan enzim yang bertugas untuk memecah zat fatty atau karbohidrat menjadi gula dalam bentuk glukosa. Saat makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, kelenjar liur di dalam mulut akan menghasilkan enzim amilase. Sedangkan enzim glukoisomerase ini adalah enzim yang berperan dalam mengubah D-glukosa menjadi D-fruktosa secara reversibel. Jika dalam pemeriksaan ditemukan kadar enzim tinggi, itu merupakan indikasi dari penyakit-penyakit pankreatitis akut, abses pankreas, dan lain-lain. Dapat dibaca di PowerPoint. Jika ditemukan hasil kadar enzim ini rendah, maka indikasi penyakit pankreatitis kronis, preeklamsia, penyakit ginjal, dan fibrosis kistik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kadar gula darah bisa berubah-ubah, misalnya saat sebelum dan sesudah makan atau saat sebelum tidur. Kadar gula darah di dalam tubuh bisa berubah karena beberapa faktor seperti pola makan, metabolisme, dan efek samping obat-obatan tertentu. Oke, next. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang kami buat sebagai landasan dalam pembuatan PPT ini. Next. Baik, terima kasih para pemirsa yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila ada yang mau ditanyain, boleh langsung ketik di kolom komentar. Apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan kata dari kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.